Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, al-mab'uts rahmatil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lanjutkan, yaitu sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Yang ke-9 adalah ayya'tamid 'alal ardi idza qama min rak'ah, yaitu bersandar ke bumi atau bersandar ke tanah ketika bangun dari ketika bangun untuk rakaat selanjutnya, ya. Yaitu ketika bangun, ya, dari untuk rakaat selanjutnya, maka hendaknya bersandar ke tanah. An Abi Ayyub an Abi Qilabah qala Ja'ana Malik bin Al-Huwairits fa shalla bina fi masjidina hadza. Ya, di sini disebutkan dari Ayyub dari Abi Qilabah, dia mengatakan datang kepada kami Malik bin Al-Huwairits, yang mana dia salat bersama kami di masjid kami ini. Lalu dia mengatakan faqala inni la usalli bikum wa ma uridu shalah walakin uridu an urikum kaifa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Yaitu Malik bin Al-Huwairits mengatakan, sungguhnya aku salat bersama kalian bukan untuk salat dengan kalian, akan tetapi aku ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat Rasulullah SAW salat. Aku ingin yaitu memperlihatkan bagaimana tata cara salat Rasulullah SAW yang mana pernah aku lihat. Berkata Ayyub, faqultu li Abi Qilabah wa kaifa kana salatuhu, yaitu ditanya ini, ya, Malik bin Harith, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala mithla salati syaikhina hadza, yaitu seperti salat syekh kami ini, yakni Amr bin Salimah. Qala Abu Ayyub kana dzalika syekh yutimut takbir, yaitu syekh ini dia yaitu bertakbir atau menyempurnakan takbir. Selanjutnya di sini sebutkan wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyah. Nah ini, ya. Dan jika dia berdiri atau ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ya, jalasa. Ya, kan sujud pertama, sujud kedua. Sebelum naik ke rakaat selanjutnya jalasa, yaitu duduk. Yang sebut tadi duduk namanya? Duduk istirahat. Jalasa wa'tamada 'alal ardi tsumma qama, dan dia bersandar ke bumi atau bersandar ke tanah lalu dia berdiri. Yaitu ketika berdirinya bersandar ke tanah. Ya. Yaitu dengan kedua tangannya. Ini, ya, ini sunnah. Tadi sudah disebutkan, ya, ini adalah sunnah. Ya, karena ada yang mengatakan, sebagian ulama juga enggak ada duduk istirahat sebagaimana duduk istirahat dilakukan Nabi ketika Nabi sudah tua. Begitu juga ini sunnah. Selanjutnya yang ke-10. Ini yang terakhir disebutkan ayyakuna julusuhu fi tasyahudaini ala ma jaa fi hadza aw fi hadhihi al-hadits. Hendaknya melakukan duduknya di antara duduk dua atau duduk di antara duduk dua tasyahud ini, nah, duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud yang terakhir, sebagaimana yang mana datangnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud yang pertama dan juga dalam tasyahud yang kedua. Di sini disebutkan Nabi Hamid anhu qala fi wasfi li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abi Hamid, dia menceritakan bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasaba al yumna. Ya, ketika dia duduk di dua rakaat, jalasa ala rijlihil yusra, duduk di kaki kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan
kaki kanan. Ya, yang kita kenal dengan duduk tahiyat pertama. Duduknya apa namanya? Iftirash. Ya, duduknya namanya iftirash. Itu di rakaat kedua. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan jika duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu yusra, yaitu Nabi apa? Nabi kedepankan kakinya yang kiri, wa nasabahal ukhra, dan menegakkan kaki yang lainnya, menegakkan kaki kanan. Jadi kaki kirinya dikedepankan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di tempat duduknya, yaitu tidak bersandar ke kaki kiri sebagaimana yang kita praktekkan di tahiyat yang terakhir, ya. Ini yang disebut dengan duduk apa? Tawarruk, ya. Yaitu di 2 rakaat, pada rakaat kedua atau tahiyat pertama duduknya iftirash, dan rakaat yang keempat atau rakaat yang terakhir duduknya tawarruk yang sebagaimana kita lakukan. Ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabala asabi'ahu kullaha wa asyara bi isbi'ihi allati tali al-ibham wa wada'a kaffal yusra ala fakhidhil yusra. Nah, di sini disebutkan yaitu di mana letak tangan kita ya ketika tahiyat ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di dalam salat, wada kaffal yumna ala fakhidhihi al-yumna, meletakkan apa? Di atas paha kanannya. Wa qabada asabi'ahu. Qabada itu ini ya. Ini nih, qabada apa? Menggenggam tangan kanannya. Wa qabada asabi'ahu, menggenggam jari-jarinya kullaha, wa asara bi asbihi allati talil baham, dan memberi isyarat dengan jari yang setelah jempol. Setelah jempol berarti apa? Memberi isyarat dengan telunjuk. Nah, jadi begini ya. Nah, sebagaimana yang kita lakukan. Nah, lalu tangan kirinya bagaimana? Wa wada'a kaffal yusra ala fakhidhil yusra, dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Jadi meletakkan tangan kanan bagaimana tadi? Meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan dan menggenggamnya, memberi isyarat dengan jari telunjuk, dan meletakkan tangan kiri yaitu telapak tangan kiri di atas paha kiri. Ya, selanjutnya ya, di sini disebutkan dari Nafi', an-Nafi' qala kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma idza jalasa fis shalah wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Nah, kalau di sini berbeda. Dari Nafi', dia mengatakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika duduk di dalam salatnya, dia meletakkan kedua tangannya fi rukbatayhi. Apa rukbatayhi? 'Ala rukbatayhi, apa rukbatayhi tadi? Rukbah. Lutut. Ya. Jadi meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Paham sini ya? Kalau tadi dari yang pertama meletakkan di mana? Paha. Berarti ketika tahiyat itu boleh meletakkan kedua tangan di paha ataupun meletakkan kedua tangan di lutut. Wa asyara bi asbihi wa asbaha basaruhu. Ya. Dan Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya dan apa? Wa asbaha basaruhu, dan pandangannya melihat kepada telunjuknya. Pandangannya melihat kepada telunjuk. Nah, tadi disebutkan di antara sunnah salat itu apa? Pandangan itu apa? Melihat tempat sujud, kecuali ketika tahiyat. Paham sini ya? Kalau tahiyat pandangannya kemana? Ke telunjuk, ya. Sebagaimana disebutkan di sini wa asbaha basaruhu. Nah, ya. Yaitu pandangan Nabi melihat kepada telunjuknya. Atau di sini menceritakan tentang Ibnu Umar, yaitu pandangannya mengikuti telunjuknya. Tsumma qala Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, la hiya ashaddu 'ala syaitan minal hadid, yani as-sababah. Ya, itu telunjuk tersebut lebih
keras terhadap setan daripada hadid, daripada besi. Jadi ini sangat keras ya, telunjuk ini bagi syaitan daripada besi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka di antara sunnahnya juga apa? Yaitu memberi isyarat telunjuk. Ya, jadi dari sini tadi apa? Tata cara tahiyatnya Nabi bagaimana tadi? Yaitu di tahiyat pertama duduknya iftirash. Yaitu apa? Apa? Kaki kiri di bawah dan duduk di atas kaki kiri, ya kan? Dan kaki kanannya ditegakkan, jari-jarinya menghadap kiblat. Ya. Yang tahiyat kedua yaitu tahiyat akhir, yaitu duduknya tawarruk. Apa tawarruk? Yaitu kakinya dihamparkan ke depan, duduk di tanah, ya kan? Kaki kanan ditegakkan dan jari-jari menghadap kiblat. Ini kedudukan kaki. Lalu tangannya tadi yang pertama yaitu bisa diletakkan di paha, ya, atau juga diletakkan di lutut. Yaitu tangannya juga apa? Digenggam. Dan juga apa? Memberi isyarat, ya, yaitu dengan jari telunjuknya. Dan selanjutnya yaitu matanya menghadap telunjuk. Ya. Tidak menghadap kepada tempat sujud di dalam tahiyat. Ya, ini pembahasan kita tentang sunnah-sunnah fi'liyah, sunnah-sunnah perbuatan Nabi di dalam salat. Ya, kita ulangi secara singkat. Yang pertama sunnahnya adalah apa? Mengangkat kedua tangan, yaitu ada 4 tempat. Apa saja? Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan juga ketika bangun dari bangun dari rakaat yang kedua. Ini 4 tempat ini disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Dan terkadang setiap bangun dan berdiri apa? Mengangkat tangan, yaitu bangun dari sujud, ya, mengangkat kepala dari sujud dan seterusnya juga apa? Terkadang dibolehkan, ya. Akan tapi apa? Perlu kita lihat masyarakat kita, ya kan? Sudah paham apa belum? Yang kedua apa? Meletakkan kedua tangan di atas, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di mana? Di dada. Tadi sudah kita sebutkan ada khilafnya di antara ulama. Yang selanjutnya yaitu melihat kepada tempat sujud. Yang keempat yaitu di dalam ruku. Tadi ngapain aja? Ruku. Yaitu ketika ruku kepalanya gimana? Tidak ke atas, tidak ke bawah, lurus. Lalu apa? Tangannya bagaimana? Menggenggam kedua lutut. Tangannya di apa? Direnggangkan, menggenggam kedua lutut. Lalu apa? Dibengkokkan dikit, ya kan? Nah. Lalu selanjutnya apa? Yang kelima, taqdimul yadaini apa? Mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut. Tadi sudah saya sampaikan, sudah khilaf di antara ulama. Yang keenam yaitu di dalam sujud ngapain aja tadi? Sujud. Sunnahnya apa? Merapatkan kedua tangan. Apalagi? Nah, merenggangkan kedua tangan, ya kan? Nah, apalagi? Jari-jari tangan dan jari-jari kaki menghadap kiblat, ya. Apalagi? Apa? Tumit dirapatkan. Selanjutnya yang ketujuh, hendaknya di antara duduk dua sujud ini melakukan apa aja tadi? Di antara dua sujud. Tata caranya gimana tadi? Yaitu bukan menghamparkan, ya, tadi agak salah, ya, meletakkan tangan kaki kiri, ya, dan duduk di atasnya, ya, atau bahasa kita mungkin bisa menghamparkan, bisa kali, ya, yaitu meletakkan di bawah dan duduk di atas kaki kiri, dan juga kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat, ya. Nah, selanjutnya yang kedelapan,
Apa? Tidak bangun dari sujud kecuali atau sebelum apa? Duduk namanya duduk apa? Istirahat. Ya. Ini tadi saya sampaikan juga ada khilaf. Yang kesembilan yaitu apa? Ketika naik ke rakaat selanjutnya apa? Bersandar dengan kedua tangan. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah apa? Nah, ini sunnah-sunnah di dalam tasyahud. Tasyahud yang pertama tadi apa? Yaitu seperti iftirash, ya seperti duduk di antara dua sujud, ya kan? Tadi disebutkan. Lalu duduk tahiyat yang kedua yaitu tawarruk. Apa tawarruk? Yaitu kaki kiri dihamparkan ke depan, duduk di atas tanah, ya kan? Dan kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Ini posisi kakinya. Posisi tangannya tadi bisa diletakkan di paha atau bisa diletakkan di lutut. Lalu tangan kanannya menggenggam dan memberi isyarat dengan telunjuk. Dan apa? Matanya menghadap telunjuk. Ya mungkin ya itu secara singkat yang kita sampaikan tentang sunnah-sunnah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat. Ya mungkin kita akhiri. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang salatnya 2 rakaat, ya duduknya iftirash atau tawarruk. Nah, ini kalau kita sampaikan ada khilaf juga di antara ulama terhadap perkara ini. Ya. Kalau kita lihat kepada zahir hadisnya di sini, yaitu apa? Fa idza jalasa fi rak'ataini, ketika Nabi SAW duduk di rakaat kedua. Saya sebutkan rakaat kedua. Paham sini ya? Nah, apa yang Nabi lakukan? Jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Ya. Nabi duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan yang kita sebut dengan iftirash. Nah, saya berpendapat atau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa salat 2 rakaat juga duduknya iftirash. Paham ya? Ada juga pendapat ulama yang lainnya mengatakan duduk tawarruk. Kenapa? Walaupun salat 2 rakaat kan rakaat terakhir. Paham ya? Nah, kan tetapi itu adalah perbedaan pendapat di antara ulama. Paham ya? Kalau saya berpendapat mengikuti pendapat ulama yang mengatakan duduknya iftirash. Sudah cukup? Yang lainnya? Termasuk apa? Tasyahud awal. Iya, semuanya. Baik rakaat pertama, rakaat kedua, ya, rakaat ketiga dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, di sini disebutkan secara umum, yaitu sebutkan idza rafa'a ra'sana sajdatit tsaniyah. Ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, yaitu Nabi apa? Bersandar dengan tangannya. Berarti dari setelah rakaat yang kedua, atau bukan rakaat kedua, setelah sujud yang kedua, ya. Berarti yang di dalamnya tidak ada tahiyat atau tidak ada tasyahud awalnya. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Iya. Iya, ya. Kan kembali lagi, kita ketika sholat mengikuti tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada pendapat ini, ketika ada pendapat itu, maka apa? Kita tanyakan dulu dalilnya ada apa enggak. Sama, begitu juga para ulama. Paham ya? Maka para ulama juga menasihatkan kita apa? Yaitu idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Seperti berkata Imam Syafi'i, jika hadisnya sahih itu madhabku, itu pendapatku. Bahkan Imam Syafi'i termasuk perkataan yang sangat banyak terhadap hal ini agar kita mengikuti dalil. Ya. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan apa? Man istabana salahu sunnatun an Rasulillah la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Siapa yang telah jelas baginya sunnah dari Rasulullah, maka tidak halal baginya untuk mengikuti seorang pun juga. Paham ya? Jadi ketika ada yang berpendapat satu, pendapat dua yang tidak kita kenal, yang pertama kita tanyakan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka ya tidak wajib kita ikutin. Paham ya? Karena yang wajib kita ikutin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat para ulama juga sama, mereka juga sama. Terkadang mereka pendapatnya berbeda, akan tapi tujuan utamanya bagaimana mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahamnya sering ya? Jadi perlu tanyakan. Ya. Bukan cuma karena perang di sini itu, ya kan? Kalau ada perkataan ulama, dalilnya mana? Karena perkataan ulama, perhatikan, terkadang ada seorang yang salah paham. Perkataan ulama itu bukan hujjah. Paham ya? Paham ya? Perkataan ulama itu bukan dalil. Perkataan ulama itu butuh kepada dalil. Paham ya? Para ulama itu yang menjelaskan dalil kepada kita. Paham ya? Jadi bukan memiliki agama sendiri ulama ini, enggak. Ulama menjelaskan syariat kita, menjelaskan ini dalilnya, itu dalil dan seterusnya. Ya. Jika ada perkataan ulama yang mana mungkin ketika itu ulama tersebut tidak mengetahui dalilnya, karena kan zaman dahulu adalah zaman apa? Pencarian hadis. Apalagi pada zaman Imam Syafi'i masih dibukukan hadis itu. Ya, terkadang ada orang-orang yang di Irak tidak mengetahui sebagian dalil-dalil yang ada di Syam dan seterusnya, masih pembukaan hadis. Ya, maka terkadang terjadi perbedaan pendapat. Maka Imam Syafi'i dan tegas mengatakan tadi apa? Jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Jika ada hadis yang sahih yang jelas dari Rasulullah, maka tidak boleh mengikuti perkataan seorang pun juga. Paham ya? Jadi yang kita ikuti adalah dalil. Kalau ada dalilnya dan dalilnya sahih, maka kita ikuti. Kalau enggak ada dalilnya, tidak kita ikuti. Maka tadi saya sampaikan untuk meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, di mana tempatnya? Maka para ulama berbeda pendapat, dan di sini ada dalil yang menegaskan bahwa di mana? Di dada. Maka kita ikuti dalil. Dah, cukup? Ya, yang lainnya silahkan. Ya, Pak, silahkan. Untuk orang yang mau berkorban itu kan tadi dianjurkan ada padatnya itu tidak boleh memotong kuku dan rambut. Itu nanti untuk kepala keluarga saja atau mungkin satu keluarga sama anak sama istri? Wallahu a'lam ya. Saya belum membaca tentang itu. Wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Yang lainnya cukup? Ya, kalau cukup kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.